Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari Pentakosta ini, ya, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dan ditandai dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, setelah aku terangkat, engkau harus menanti-nantikan Roh Kudus. Dan luar biasa, penantian mereka selama 10 hari itu tidak sia-sia, saudara. Dan kemarin saya mendengar luar biasa begitu banyak kesaksian dari saudara yang hadir dalam 8 hari doa pencurahan yang kita jalani bersama. Ada yang berkata bahwa bersyukur waktu itu saya hadir. Kalau saya tidak hadir, sedangkan Roh Kudus siap melawat, pasti akan terlewat. Ada yang dilepaskan dari ikatan dosa, dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Ada yang hatinya disembuhkan dari kepahitan. Ada yang fisiknya dipulihkan. Semalam saya mendengar kesaksian, puji Tuhan Pak. Sejak seminggu yang lalu sampai hari ini, tensi saya yang tadinya cenderung tinggi, sekarang juga sudah menjadi normal kembali. Saudara, hati yang kering, yang kosong, dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Amin, saudaraku. Ya. Tapi saya juga sedih karena ada dari saudara juga yang dalam seminggu ini tidak hadir dan tidak menikmati lawatan Roh Kudus. Ini adalah waktu atau masa di mana Roh Kudus rindu bekerja lebih dahsyat. Bukan berarti di waktu-waktu yang lain Roh Kudus tidak bekerja. Tetapi masa Pentakosta ini adalah waktu di mana seperti halnya terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Roh Kudus juga bekerja dan rindu untuk melawat kita sekali lagi, saudara. Ya, kita perlu power itu, kita perlu anointing itu, kita perlu kuasa itu, kita perlu pengurapan itu, saudara. Untuk menjalani hidup kita, agar kita kuat, katakan amin. Agar kita boleh lebih intim lagi dengan Bapa, katakan amin. Agar kita boleh menang dalam setiap peperangan-peperangan rohani. Ya. Roh Kudus sediakan yang terbaik, apa yang Anda perlukan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda butuhkan dalam hari-hari doa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjawab, Roh Kudus itu memberikan dengan berlimpah-limpah. Roh Kudus itu bekerja tanpa batas, saudara. Ada juga yang bersaksi pengalaman dengan Roh Kudus. Bagaimana ketika membuka hati dan maju tanda lapar dan haus. Pak Andi belum doakan, belum nyentuh. Tapi dia merasakan lawatan Roh Kudus yang lembut, ada damai sejahtera. Dan dia gak tahan untuk tetap berdiri, Tuhan lawat. Saya percaya setiap kita dipulihkan, saudaraku. Ya, ada buah yang luar biasa yang kita akan nikmati. Nah saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ini bercerita tentang hari Pentakosta di loteng Yerusalem. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin, saudaraku. Nah saudara, di hari Pentakosta ini, hari yang ke-50 setelah Paskah,
Di hari lahirnya gereja Tuhan, saudaraku, kita pun akan mengalami karya Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi, saudara. Saudara bayangkan seorang Petrus yang pengecut, yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ketika dia dilawat, dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang pemberani, ya, yang tidak takut mati, saudaraku. Dan ketika dia melayani berkhotbah, 3.000 jiwa memberi diri, bertobat dan dibaptis. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama pada ayat yang kedua, Roh Kudus bekerja seperti angin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata, angin itu bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan melawat kita. Saya selalu katakan, kalau Roh Kudus rindu melawat tapi engkau nggak ada, engkau nggak hadir, terlewat, saudara. Ya. Kita nggak pernah tahu kapan angin itu datang dan kapan angin itu pergi. Angin itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kalau Anda pasang kipas angin, lalu keluar angin dari kipas yang berputar itu, apakah Anda bisa lihat angin itu di mana? Apakah Anda bisa lihat warna angin itu apa? Tetapi kita bisa merasakan tiupan angin itu menerpa kita, saudaraku. Suatu kali Yehezkiel, dia mendapatkan satu penglihatan dalam Yehezkiel pasal yang ke-37. Ya. Yehezkiel melihat sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang yang begitu mengerikan, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata kepada Yehezkiel, sekarang berkatalah, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu. Ya, ini gambaran orang Israel, ya, yang seperti halnya tulang belulang yang mati itu. Orang Israel yang terserak ke seluruh penjuru bumi. Tetapi Tuhan rindu untuk memulihkan mereka. Lalu Yehezkiel bernubuat seperti perintah Tuhan. Aku berkata-kata sekarang supaya nafas hidup itu kembali kepada tulang-tulang itu. Apa yang terjadi? Tulang-tulang itu mulai berderak, mereka menjadi satu, mulai tumbuh otot dan mulai muncul kulit, dan mereka mulai menjejakkan kaki. Setelah itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seorang, maka dia menghidupkan kembali rohnya yang sudah mati. Yang tadinya tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Orang yang belum lahir baru, rohnya mati, saudara. Karena itu ketika dia dengan kesadaran membuka hati dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sama seperti halnya Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang yang ahli kitab, dia seorang Farisi. Tapi suatu kali pada suatu malam dia berjumpa dengan Yesus. Dia berdiskusi, dia bertanya. Dan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Ternyata Nikodemus ini menanggapi secara lahiriah. Aku sudah tua, bagaimana mungkin aku masuk kembali ke kandungan dan dilahirkan. Dia tidak mengerti kalau Yesus sedang berbicara tentang kelahiran baru. Ya. Bagaimana Nikodemus harus dilahirkan kembali dari Roh Kudus secara roh. Dia harus menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat bagi orang-orang yang berdosa. Dan Yesus berkata, ketika engkau menerima Dia,
maka dosa-dosamu akan diampuni dan Roh Allah akan masuk dalam kehidupanmu. Saudara, orang yang membuka hati bagi Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja menghidupkan kembali rohnya yang sudah mati. Itulah karya Roh Kudus. Ya, tidak terlihat tetapi nyata dalam kehidupan kita. Orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus akan alami perubahan yang dahsyat dalam kehidupannya. Katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Kalau saudara mendengar satu nama, nanti saya sebutkan nama ini, Anda pasti akan kenal dengan baik. Ya, ada seorang penyanyi populer zaman dulu, ya, udah cukup lama. Dia memiliki suara yang sangat merdu dan dia terkenal. Dia seorang Kristen dan suatu kali ada hamba Tuhan sedang mengadakan safari KKR di daerah Jawa Tengah. Karena penyanyi ini Kristen, maka hamba Tuhan ini mengajak penyanyi Kristen ini untuk bersama-sama mengikuti KKR, melayani di KKR. Meskipun penyanyi ini adalah seorang Kristen KTP. Ya, Kristen KTP, catat ini baik-baik. Tapi dalam acara KKR itu penyanyi ini ketika dia menaikkan satu lagu rohani yang berbicara tentang pengorbanan Yesus di Kalvari. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan melawat kehidupannya. Dia sudah biasa nyanyi, tapi pada saat itu ketika dia nyanyikan lagu pujian itu, hatinya dilawat oleh Roh Kudus. Ya, dan dia menyadari bahwa aku ini manusia yang berdosa. Sementara Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa sampai dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Semalam saya juga mendengar kesaksian dari Fu Uwe. Bagaimana sekitar 20 tahun yang lalu dia juga mengalami hal yang sama. Dalam satu acara dia merasakan bagaimana Tuhan itu begitu baik. Kok aku ini benar-benar jadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, orang kalau belum dijamah Roh Kudus belum bisa merasakan itu. Sering dengar firman Tuhan baik, sering dengar firman Yesus menebus, sering dengar firman Yesus dibangkitkan untuk memberikan hidup kekal, sering mendengar banyak hal, tetapi kalau dia belum membuka hatinya bagi Roh Kudus, tidak ngerasain. Saudara. Lalu penyanyi ini, dia menangis, gak bisa menahan air matanya, hatinya bergetar, dan justru pada saat pelayanan itulah, dia membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, dia orang Kristen, tapi KTP. Betapa perlunya kita mengalami kelahiran baru. Bukan bermaksud menghakimi, tapi berapa banyak orang Kristen, anggota gereja belasan puluhan tahun, tapi tidak mengalami jamahan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tetap hidup dalam dosa. Tetap dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan dan tabiat dosa. Karakter Kristus tidak nampak dalam kehidupannya. Lalu penyanyi ini ketika dia dijamah Roh Kudus dan dia ambil keputusan, mulai sekarang aku mau meninggalkan dosa. Dia tinggalkan rokok. Dia tinggalkan minuman keras. Jadi orang yang lahir baru itu akan langsung 180 derajat. Meninggalkan segala hal yang dia tahu itu dosa. Kalau masih kompromi, artinya orang itu belum lahir baru. Dan setelah itu dia juga ambil keputusan, dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai sekian waktu terus berjalan dan dia merasakan ada panggilan Tuhan yang kuat.
dalam kehidupannya. Dan dia dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan pakai dia untuk membuka sebuah gereja, menggembalakan jiwa-jiwa. Hidupnya semakin dipakai oleh Tuhan. Dan sampai akhir hayatnya dia tetap setia di ladang Tuhan. Dia adalah seorang penyanyi yang bernama Ade Manuhutu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Roh Kudus bekerja dari hidup yang hancur, ya, dikuasai dosa, berlumuran dosa, tetapi ketika dijamah oleh Roh Kudus, roh yang mati itu dihidupkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini, jika ada dari saudara yang belum mengalami kelahiran baru, engkau masih belum bisa merasakan jamahan Tuhan. Kemarin saya memberikan contoh, kalau orang yang mati rohnya itu gak ada gairah, gak pingin, ya. Kalau Anda datang ke orang yang sudah meninggal, Anda bawa capcay, Anda bawa fuyung hai, sodorin di depan dia gak akan mau makan. Setuju, katakan amin. Orang yang mati rohaninya juga gak tertarik, gak ada keinginan. Tapi kalau orang hidup, kondisi lapar, ada makanan, dia pasti makan dan habiskan itu. Rohani itu juga sama, saudaraku. Ya. Atau mungkin ada dari saudara yang berkata, Pak, aku sudah lahir baru. Tapi hari-hari ini aku kehilangan gairah itu. Minta kembali disegarkan oleh Roh Kudus. Pagi hari ini, ya, saya akan berikan waktu yang luas bagi Roh Kudus untuk kembali merefresh kehidupan kita. Agar kita yang mati rohaninya dibangkitkan, dihidupkan kembali. Agar kita yang mengalami kelesuan dan kesuaman kembali menyala-nyala. Kita harus selalu berkobar-kobar buat Tuhan. Amin, saudaraku. Pada ayat yang ke-11 dalam Matius pasal yang ketiga. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Katakan amin. Saudara, yang kedua, Roh Kudus bekerja seperti api. Api itu melambangkan kehadiran Allah, melambangkan hadirat Tuhan. Sama seperti ketika Allah menjumpai Musa di semak yang terbakar, burning bush. Dan di sanalah Musa dipanggil untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin bagi Israel. Dan dalam perjalanan Israel menuju tanah Kanaan, bagaimana Tuhan juga menyatakan dirinya. Kalau siang melalui tiang awan dan malam melalui tiang api. Saudara, ini adalah tanda atau lambang kehadiran Tuhan. Api berbicara tentang kehadiran Tuhan. Di loteng Yerusalem ketika murid-murid berdoa menantikan Roh Kudus, dikatakan datanglah Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Ya, itu juga yang dirasakan oleh murid-murid. Saudara, api juga menyucikan, memurnikan, membakar sampah dosa dalam hidup kita. Yesaya pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Dan orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan sama-sama dengan suara keras 2, 3 dengan roh yang mengadili dan sekali lagi lebih kuat lagi 2, 3 dengan roh yang mengadili dan orang yang sudah dipelawat Roh Kudus dalam doa pencurahan pasti bisa lebih semangat dari ini dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Saudara, Roh Kudus juga memurnikan dan menyucikan hidup kita. Ya.
seperti api yang memurnikan dan menyucikan hidup kita. Kalau Anda datang kepada seorang pandai emas, maka dia akan memurnikan perak atau emas itu dalam suhu yang cukup tinggi. Bisa sampai kurang lebih 1000 derajat, saudaraku. Dan dalam suhu yang begitu panas, maka logam-logam yang tidak baik, yang bukan logam mulia, dan kotoran-kotoran itu akan tersingkir, akan terpisah. Saudara, bukankah Roh Kudus juga bekerja membakar kita dengan api Roh Kudusnya? Bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk memurnikan dan menyucikan hidup kita. Amin, saudara. Ketika diproses sama Tuhan, itu enggak enak. Ya, kalau Tuhan lagi bersihkan kehidupanmu, itu enggak enak. Katakan kanan kiri. Kalau sedang diproses Tuhan, itu enggak enak. Kanan kiri depan belakang, bilang saudaraku. Kalau sedang diproses Tuhan, itu enggak enak. Coba ngomong. Ya, yang mulai liar-liar disenggol, saudaraku. Ini khotbahnya semangat kayak gini, ada yang mengaminkan tanpa diminta. Apalagi yang khotbahnya enggak semangat, saudaraku. Ya, kalau Tuhan memurnikan kita, Dia membakar kita dengan api Roh Kudusnya. Itu enggak enak. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29 dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Inilah yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pikiran kita dibersihkan. Ya. Lalu perkataan kita juga disucikan oleh Tuhan. Kalau yang dulu ngomongnya enggak baik, kalau dulu ngomong negatif, paling suka ngomongin orang, apalagi kejelekan orang. Tapi sekarang ngomongnya adalah kata-kata yang menguatkan orang lain. Amin, saudaraku. Kata-kata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dulu kata-katanya pahit, saben ngomong pahit. Dan orang yang kepahitan, saben ngomong dia itu maaf, muntahkan hal-hal yang pahit. Dan orang yang gak ngerti ini, orang yang gak bertumbuh dengan baik, dia akan makan muntahan itu, sehingga dia yang tadinya baik-baik jadi ikut pahit. Tapi api Roh Kudus menyucikan perkataan kita. Tingkah laku kita juga diubahkan. Ada satu perubahan yang jelas terlihat. Ya, orang bisa lihat, loh, dulu kan gitu, sekarang kok gini. Teman-teman saya itu kaget. Teman SMA, teman kuliah. Ketika dengar yang namanya Andi jadi hamba Tuhan. Karena dulu di SMA, saya itu sering masuk ruangan kepala sekolah. Ya. SMP suka berantem. Tersinggung, gak terima. Bali tak enteni neng sebelah. Saya itu tukang berantem dulu, saudaraku. Ya. Begitu sampai di tempat di ring tinjunya itu, tanah kosong, lepas jam tangan apa, bak. Bisa tendangan muter, saudaraku. Iya, taekwondo Algotolio Chagi. Wah, masih bisa. Masih ingat maksudnya. Sekarang udah kaku, nggak bisa. Karena sudah dikuasai Roh Kudus. Ya. Dulu suka ribut sama supir angkot. Kalau nggak terima bisa tak gebrak pintunya sampai penyok. Maaf, tak jajari bisa tak ludahi mukanya, saudara. Andi jadi pendeta. Diundang ke ruang BP, ditegor, tapi gurunya tak unek-unek ke, saudara. Sampai mama saya diundang ke ruang guru. Maaf ya Bu, Andi itu marah-marah. Kayak ngomong sama saya, kayak ngomong sama Kere. Gurunya sampai ngomong gitu. Satpam, tak setrum. Satpam sekolah. Karena motor saya tak pasangi setruman. Wes pokoknya polanya orang ngena-ngena. Suka balapan, ya, suka macam-macam. Tapi memang puji Tuhan saya enggak terikat dengan yang namanya rokok dan miras. Tapi nakal-nakal yang seperti itulah, saudara. Tapi ya tetap aja enggak baik. Dan Roh Kudus merubah itu. Sampai sekarang dikasih tugas,
justru betulin dandani orang-orang yang dulu seperti saya, saudara. Hati kita dikuduskan. Hati itu center, hati itu pusat. Kalau hatimu bersih, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, kalau hatimu clear, hatimu damai, nggak ada sampah, hidupmu tenang. Amin. Tapi kalau hatimu nggak dijaga, hati-hati loh saudara. Kita ini yo, wes patang kali loh ya. Ada nggak yang masih suka ngomong kayak gitu? Bayangin kalau Tuhan ngomong gitu sama saudara. Titeni loh ya, bet wes telung kali Tuhan ngomong sama Gibet, sekali meneh out. Tuhan nggak gitu bro, Tuhan nggak gitu sis. Tuhan kita itu adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, bertobat, Dia ngampuni. Kalau sampai kita gagal lagi, jatuh lagi dan Anda bertobat, Dia tetap mengampuni. Katakan amin. Sampai 5 kali, sampai 10 kali, sampai berkali-kali engkau berbuat dosa, tapi engkau sadar dan engkau ada kemauan untuk bertobat, Tuhan tetap mengampuni. Karena itu Alkitab berkata, berkali-kali orang benar jatuh, tetapi dia tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Saudara, jaga hati kita. Kalau hatimu benar, hidupmu benar. Kalau hatimu benar, perkataanmu benar. Ya, saya selalu saksikan, saya bersyukur kalau Tuhan berikan kemampuan bagi saya, bagi kami. Ya, untuk hidup itu bebas dari sakit hati. Enak saudara. Apakah enggak pernah dikecewakan Pak? Ya pernah, sering. Apakah enggak pernah Pak ngalami dianiaya atau disakiti orang? Ya pernah, sering. Tapi saya mengambil keputusan, saya enggak mau ambil pusing dengan hal itu. Dan begitu saya aduh sakit Lalu saya langsung bersama dengan istri saya katakan, Tuhan kami kecewa, kami luka. Tapi sekarang kami minta kasih-Mu membebat luka hati kami. Dan kami lepaskan pengampunan bagi orang-orang ini Tuhan. Plong. Amsal 4:23 berkata, kalau hatimu plong, kalau hatimu kau jaga, maka dari situlah terpancar, sama-sama orang dipenuhi Roh Kudus bilang dong, kalau engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Tapi kalau ada orang yang kata-katanya mulai pahit, mulai nyengak, berarti hati-hati loh, hatinya lagi ada alarmnya itu. Ya, kalau kata-kata yang nyengak, kata-kata yang pahit, itu membawa kehidupan atau kematian buat orang. Yang keras dong. Ya berarti bukan kehidupan dong yang terpancar. Berarti kalau diurut lagi berarti hatimu lagi gak beres dong. Ya, sekali lagi saya mau katakan, jangan gara-gara orang menyakiti saudara, engkau sakit hati, engkau kepahitan. Dan kalau sampai mati engkau gak ngampuni, engkau gak selamat. Kehilangan keselamatan. Karena ada ayat yang berkata, kalau seseorang mengampuni saudaranya, Bapa mengampuni. Tapi kalau tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni. Artinya tidak selamat. Itulah yang Roh Kudus kerjakan bagi kita. Dia sungguh baik saudara. Tidak ada di keyakinan manapun yang Allah yang disembah itu, Dia bersedia memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal dalam kehidupan orang percaya. Menuntun, membimbing, menolong setiap kita. Kalau sudah dituntun, tapi Anda keliru, berarti bukan Roh Kudus yang salah nuntun. Tapi Anda yang gak mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau sudah ditolong, sudah dihibur, Anda masih tetap sedih. Anda masih tetap merasakan gak mampu sampai putus asa, sampai stres. Bukan Roh Kudus yang gak bisa menolong saudara, tapi Anda yang gak mau ditolong oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus katakan Dia mau menghibur, maka hati yang
terluka, itu akan disembuhkan dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Saudara, ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan, saya mendengar cerita ini dan mendapatkan kekuatan. Seorang bernama Jonathan Edwards, dia seorang hamba Tuhan. Saya pernah memberikan daftar ya antara keturunan orang berdosa dan orang benar. Ya. Dan orang benar itu adalah Jonathan Edwards dan keturunannya banyak yang jadi hamba Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi wakil presiden, menjadi hakim dan seterusnya. Nah, saudara, Jonathan Edwards ini satu kali pernah dipakai Tuhan dalam satu acara kebangunan rohani yang besar di Amerika Serikat. Dia bukan hamba Tuhan atau pengkhotbah KKR yang lantang, yang berapi-api, tetapi dia cenderung seorang yang biasa saja. Dia itu kalau khotbah itu cenderung monoton. Seperti orang baca teks gitu kira-kira, saudara. Tapi dia berdoa sekian lama sebelum dia berkhotbah. Ya. Dan tema khotbah yang dia mau sampaikan pada ibadah itu adalah orang berdosa dalam genggaman tangan Allah yang murka. Temanya horor. Dan benar ketika dia berkhotbah, saudara. Suasana ibadah itu berubah. Orang mulai gak tenang. Orang yang berdosa mulai sadar akan dosanya. Mulai terjadi keributan sampai dia itu gak sadar, dia bilang tolong jangan rame ya. Saya khotbahnya belum selesai. Padahal orang di sana itu mulai dilawat Roh Kudus. Rasanya kayak mau dibakar, mau ditimpa murka Allah gitu loh yang dengar khotbah. Sampai beberapa orang itu tiarap dan mumpet di bangku-bangku gereja di bawahnya itu, saudara. Dilawat Roh Kudus. Saudara, bukan kemampuan Jonathan Edwards dia bisa khotbah, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dan melawat orang-orang yang hadir. Mereka menangis, mereka meraung-raung. Lawatan Allah luar biasa. Dan dari mereka banyak yang bertobat dan dibaptis. Saudara, Roh Kudus bekerja seperti api yang membakar. Izinkan dia membakar sampah-sampah yang masih ada dalam kehidupan kita. Memurnikan, menyucikan kita dari dosa. Dan yang ketiga, dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38-39. Saya mengajak Bapak Ibu kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, lebih keras, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja itu seperti air yang mengalir. Khotbah saya yang lalu, saya sampaikan bagaimana ada aliran air yang keluar dari bait suci. Mulai dari level pergelangan kaki, lutut, pinggang, sampai menjadi sungai yang sangat besar yang tidak terseberangi. Saudara, Roh Kudus bekerja seperti air yang menyegarkan, yang menghidupkan. Kalau saudara ada di tempat yang panas, Anda mungkin habis bekerja, ada di situasi yang panas terik, pasti Anda cari minum kan? Lagi situasi kayak gitu, bayangkan tiba-tiba ada orang yang ngasih Anda minuman yang segar, yang sejuk. Wow, saya ingat pengalaman kami dulu. Ya, sebelum pandemi ketika kami ke Tanah Perjanjian dan pulang itu, waktu itu ada seseorang yang bersedia yang dipakai Tuhan untuk mensponsori gembala-gembala untuk berangkat. Dan pulang kami diajak sehari 2 hari di Dubai. Dubai itu cukup panas, saudara. Suhunya itu bisa berapa ya di Dubai ya? Hah? 40 ke atas ya. Tuh, bayangin 40 ke atas 50.
Sampai kalau lagi panas ekstrim itu bisa ada fenomena plastik-plastik itu bisa leleh gitu loh saudara. Pokoknya panas. Orang Indonesia ke Dubai kepanasan. Di sana itu carinya minum. Botol minum gak boleh ketinggalan. Sedikit-sedikit minum, sebentar-sebentar minum. Keluar ke tempat wisata dibawa pakai bus. Bus AC, berhenti. Turun. Rasanya males turun. Karena apa? Di luar panas, di dalam dingin. Ya. Lalu begitu turun, lihat, yang penting udah lihat, cepet-cepet kembali ke bis. Karena apa? Di luar panas, di dalam dingin. Pingin minum air yang segar. Itulah saudaraku, ketika kita dalam situasi yang demikian, kita membutuhkan air yang menyegarkan. Demikian juga dengan kehidupan kita, rohani yang kering, kita juga perlu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita disegarkan, kita dipuaskan. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria dan terjadilah komunikasi di sana. Ternyata wanita ini sedang menimba air. Dan Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi ketika engkau meminum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Itu berbicara Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saya ingat ketika saya bertobat lahir baru dan saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Hidup saya berubah, saudaraku. Hidup saya berbeda. Ada satu gairah, ada satu sukacita yang tidak terbayangkan, saudaraku. Ya, ada sesuatu yang berubah di hati saya. Jiwa disegarkan, rohnya dihidupkan, dan hidup saya menjadi hidup yang baru karena ada air, yaitu Roh Kudus yang mengalir seperti air, yang menyegarkan dan menghidupkan. Kalau Anda punya tanaman, di musim kemarau, Anda nggak pernah sirami tanaman itu, maka tanaman itu akan menjadi kering. Ya, daunnya mulai kering, lama-lama rantingnya mulai kering. Tetapi ketika saudara terus dengan rajin nyiram tanaman itu, saya tuh di rumah yang bagian nyirami kebun, rumput, makanya rumputnya hijau royo-royo, saudara. Ya, nyiramin pohon pepaya supaya berbuah. Nanti kalau doa seperti doa pencurahan kemarin dibawain ke gereja, pada suka makan pepaya. Pepayanya manis enggak? Oh, manis. Ya, karena itu diberkati, saudaraku, ya. Saya apapun itu didoain. Ya. Berkati Tuhan, tumbuh baik, sehat, kuat. Wah, saking kuatnya tinggi banget. Jadi kalau metik harus penean. Nah, Oma pernah penean metik pepaya. Waduh, Nek, jangan penean, Nek. Waduh, nenek-nenek kok penean ngambil pepaya gitu kan. Ini nenek-nenek yang satu ini memang luar biasa karena dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, ya. Mungkin Anda aja belum tentu berani naik pohon pepaya. Oma menek, saudaraku. Tanamannya subur, hijau, karena gak kurang air. Kalau hidupmu dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup itu, kita akan segar, kita akan terjaga, kita pun akan mengalirkan air itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Dan selanjutnya Roh Kudus digambarkan seperti minyak. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, pada bagian yang keempat ini, Roh Kudus digambarkan seperti minyak. Minyak itu melambangkan Roh Kudus, saudaraku. Dalam cerita ini Samuel mengurapi dan menggunakan minyak. Ya, minyak untuk mengurapi. Mazmur 89. Ayat yang ke-20 dan 21. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan menggunakan minyak untuk mengurapi.
Ya. Dan orang yang diurapi itu akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kenapa orang yang mau pelayanan selalu didoakan dan diurapi? Kenapa dalam rangkaian doa pencurahan Anda diurapi? Saya gunakan minyak, bukan minyaknya yang dijompa-jampi. Tapi memang Alkitab katakan tanda Roh Kudus mengurapi itu adalah minyak. Dan ketika engkau diurapi seperti Samuel mengurapi Daud, maka orang yang diurapi itu akan dimampukan untuk melakukan tugas-tugas yang besar. Tugas-tugas ilahi. Kalau saudara mau pelayanan, Anda perlu diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Supaya kita diberikan kemampuan untuk melakukan pelayanan yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita. Perhatikan ini. Setelah Daud diurapi oleh Samuel, pada cerita Daud selanjutnya, Daud menghadapi Goliat. Harusnya Daud yang kalah, Goliat yang menang. Sekali lagi, dengar tangkap ini baik-baik. Seharusnya ketika Daud menghadapi Goliat, Daud yang kalah, Goliat yang menang. Tapi karena Daud diurapi oleh Tuhan, Goliat yang kalah, Daud yang menang. Karena ada Roh Allah berkuasa dalam kehidupannya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kemampuan ilahi Tuhan berikan kepada kita. Satu kekuatan yang supranatural. Ya, demikian juga dengan Yesus. Dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18-19 firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan amin, saudaraku. Saudara, jangan andalkan kekuatan kita. Dalam pelayanan, minta pengurapan Roh Kudus. Amin. Dalam pekerjaan saudara, jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kau andalkan kekuatanmu, kemampuanmu sendiri. Pak, saya itu Kristen. Iya, kamu Kristen. Tapi kamu gak ngandalkan Tuhan. Loh gimana Pak? Kok gak ngandalkan Tuhan? Lah kamu gak cari Tuhan. Orang yang ngandalkan Tuhan itu adalah orang yang selalu cari Tuhan. Gak ada yang amin kan? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu cari Tuhan. Rindu kepada Tuhan, lapar dan haus kepada Tuhan. Kalau kekuatan kita, matematika kita, saudaraku. 5 sama 2 berapa? Tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Anda pilih yang mana? Dalam usaha pekerjaanmu, mau andalkan kekuatan sendiri, apa andalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan itu dia cari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dia juga akan setia kepada Tuhan. Dia tahu bahwa segala berkat datangnya dari Tuhan. Maka dia juga akan dengan setia menabur. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu tanda kalau saudara mengandalkan Tuhan. Ya, saya ajarkan ini. Semalam saya bersaksi ketika kita sedang makan malam. Saben dino makan malam. Doa pencurahan ini harusnya diisikan timbangan di depan setelah ibadah. Karena rohaninya dilawat, dipenuhi Roh Kudus. Makan jadi enak, tidur jadi nyenyak. Bar makan kenyang, tidur pulas, tambah lemu. Ada yang cerita, saya naik 2 kilo Pak. Tapi saya gak yakin 2 kilo. Kayaknya kalau yang ngomong 2 kilo itu naiknya 3-4 kilo saudara. Ada yang saya amati, selain terima pengurapan tapi lingkar perutnya bertambah. Gak apa-apa, tapi jangan jadi pola ya. Kolo-kolo gak apa-apa. Saya berkata, saya bersaksi. Ada yang nanya, Pak kalau jadi pejabat di GBI, PDP, PDM, pendeta itu gimana? Lalu saya jelaskan. Kalau di GBI itu memang tidak harus atau tidak mutlak dari lulusan sekolah teologi ya, sarjana teologi enggak. Buktinya saya itu sarjana sastra Inggris. Ya. Ibu gembala itu sarjana sastra Jepang. Jadi kalau di rumah itu seperti orang Inggris dan orang Jepang sedang berkomunikasi. Dan datanglah Oma, orang Banyumas.
Jadi crowded saudaraku ya, Inggris, Jepang, Banyumas. Ya. Nah saudara, lalu saya jelaskan kalau di GBI itu lebih menitik beratkan kepada buah pelayanannya seperti apa. Kan orang yang mau dinaikkan jadi pejabat itu harus dimentor. Kalau dulu saya dimentor oleh Bapak rohani kita almarhum Pak Ruby, dan beliaulah yang mensupport, merekomendasikan saya untuk jadi seorang pejabat. Buah pelayanannya gimana, karakternya gimana, dalam pembinaan gimana, dibina itu taat enggak, tunduk enggak, gitu kan saudaraku ya. Lalu direkomendasikan. Lalu 2 tahun pengalaman pelayanan baru bisa naik menjadi seorang pejabat PDP, ya, pendeta pratama. Lalu kalau mau naik ke jenjang berikutnya, PDM, pendeta madya, harus melewati minimal 4 tahun pelayanan kembali dan kembali harus menerima rekomendasi dari pendeta pembina. Jadi PDP Bowo, PDP Yefta, ya, itu enggak bisa langsung lompat ke PDM kalau saya tidak merekomendasi. Jadi ketat, setiap waktu 2 bulan sekali ada pertemuan, datang enggak, absennya dicatat sama organisasi. Lalu setiap bulan kami pejabat pun, khususnya gembala, itu juga harus memberikan persepuluhan ke pusat, dicatat. Kalau saya enggak rajin memberikan persepuluhan, loh saya ngajari saudara persepuluhan, saya berani ngomong karena saya melakukan. Kenapa ada pendeta enggak berani ngajar? Karena dia enggak melakukan. Apalagi pendeta yang bilang persepuluhan itu enggak perlu, enggak usah, karena memang dia juga enggak mau melakukan. Anda mudeng saudaraku. Dan ketika didengar oleh orang-orang yang enggak mau ngasih persepuluhan, senanglah mereka karena memang dasarnya enggak mau melakukan. Tanggap ini saudara. Lalu saya bersaksi saya juga melakukan itu. Saya juga melakukan itu. Saya memberikan itu. Nah saudara, itulah yang kita alami ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan andalkan kekuatan kita. Saya sudah memberikan contoh dan teladan bagi saudara. Ya. Kalau seorang gembala atau pendeta pembina, dia males pertemuan, gak komitmen. Lalu tidak selesai dengan iuran dan persepuluhan. Saya tidak bisa mengajukan pejabat berikutnya. Andalkan Roh Kudus. Minyak itu tanda pengurapan Roh Kudus. Anda mau yang biasa-biasa saja atau Anda mau mengalami hal yang supranatural bersama Roh Kudus. Itu pilihan saudara. Dan minyak juga untuk menyembuhkan. Dalam Yakobus pasal yang kelima 14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi minyak itu memang berasal dari perintah Tuhan sendiri, apa yang tercatat dalam Alkitab. Yang penting minyak itu jangan jadi kayak jimat. Ya. Bukan minyaknya, tapi urapan Roh Kudusnya, maka kesembuhan itu akan mengalir. Orang mau pakai minyak sak cangkir digerujuk tanpa iman, tidak mendatangkan mujizat dan kesembuhan. Tapi meskipun saat itu tidak ada minyak, tapi berdoa dengan iman, maka mujizat akan terjadi atas kehidupan orang itu. Sama seperti ada seorang wanita yang datang, wanita yang sakit pendarahan, dan datang, dia menjamah jubah Yesus. Bukan jubahnya Yesus, ya, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja. Orang kadang salah loh saudaraku. Ya. Materinya yang dijadikan sumber. Ada yang mengagungkan atau menjadikan anggur perjamuan. Anggur perjamuan kalau sudah didoakan, minyak urapan kalau sudah didoakan oleh Pak Gembala, itu besar kuasanya. Firman Tuhan gak bilang gitu. Misalnya kalau yang doakan gembala sidang, lalu itu harganya sekian. Kalau yang mendoakan stafnya itu lebih murah lagi. Bukan minyaknya,
tapi urapannya. Saudara, di era digital ini kita kan gampang dengar khotbah ya. Nah, ada seorang yang pernah mendengar seorang pengkhotbah ya, berkhotbah di televisi. Televangelis. Setelah dengar khotbah dan pengkhotbah, orang Kristen yang KTP ini ketika dengar itu, dia mulai komentar dalam hati, Allah paling tipu-tipu, paling ujung-ujungnya duit gitu. Dia tuh komentar gitu, dia ngeledek dalam hatinya, ngece pendeta yang lagi khotbah di TV. Lalu pendeta itu, ya sekarang kalau saudara sakit, saudara angkat tangan. Dia nggak sakit, tapi dia ngece, ngeledek, dia angkat tangan. Anda tahu apa yang terjadi? Tadinya yang nggak sakit, begitu turun tangan, tangannya jadi sakit. Tangannya jadi nyeri, nggak karu-karuan, nggak tahan. Sampai akhirnya dia pergi ke pendetanya, ke gembalanya, kan dia nonton di TV. Terus dia pergi ke gembalanya, meskipun dia datang ke gereja juga kolo-kolo, kasih tahu kanan kiri, makanya ibadah tuh jangan kolo-kolo. Dia cerita, tadi saya nonton TV dan saya lakukan ini, lalu pendetanya atau gembalanya ini bilang, makanya kamu tuh jangan meremehkan Roh Kudus, jangan meremehkan hal-hal rohani. Lalu dituntun oleh sang gembala, meskipun dia ke gerejanya kolo-kolo, tapi gembala tetap mau mendoakan. Ya, jadi gembala itu harus seperti itu, saudara. Setelah didoakan, minta ampun, lalu dia pulang. Waktu dia nyetel TV, pengkhotbah yang sama muncul lagi. Kali ini dia sudah gak berani. Dia sudah sadar, dia sudah bertobat. Dan ketika pendeta yang di TV itu berkata, mari kalau ada yang sakit angkat tangan. Dia setelah didoakan gembalanya itu sudah beres, minta ampun, tapi sakitnya belum hilang. Nah, kedua kalinya ketika di depan TV, yuk yang sakit angkat tangan. Dia mengangkat tangan. Dan dia terima kesembuhan. Sejak saat itu dia gak berani meremehkan kuasa Roh Kudus. Karena itu hati-hati. Jangan ada yang berkata gini, orang yang lagi diurapi ya, apa toh kaya ngono? Kok ngene-ngene? Kok ngene-ngene? Kok ngene-ngene? Kayak uang mabuk gitu. Hati-hati kalau komentar, saudaraku. Kalau Anda komentar orang yang dilawat di depan gini-gini, Anda nanti pulang bisa gini-gini. Apa kayak gitu aja nangis, sedikit-sedikit nangis, hati-hati. Ya, kalau Anda belum ngerti, belum mudeng, mending diam. Daripada komentar nanti salah. Ini ada contohnya, nggak sakit, ngeledek jadi sakit. Semenjak hari itu dia bertobat dan justru dia bersaksi kepada keluarganya yang belum percaya supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus sanggup memulihkan, mengurapi, dan menyembuhkan kita. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dan yang terakhir, katakan sama kanan kiri, ini yang terakhir. Poin yang kelima, setelah ini kita doa ya saudaraku ya. Matius 3:16, sesudah dibaptis sama-sama, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat, kok suaranya dengar, 2, 3, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Allah dalam rupa burung merpati. Ya, merpati itu simbol perdamaian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya penuh damai. Amin, saudaraku. Merpati itu tanda kasih sayang. Kenapa kalau orang menikah gambarnya itu dekornya burung merpati? Kenapa bukan burung hantu? Waktu nikah gambarnya burung merpati apa burung hantu? Kenapa bukan burung gagak? Tapi lambangnya burung merpati. Karena burung merpati itu lambang kasih sayang. Ya. Ahli zoologi juga telah menyelidiki dan menyatakan benar-benar merpati itu tidak punya empedu. Enggak ada
hal-hal yang pahit saudaraku. Empeduku kan menyimpan racun, hal-hal yang tidak baik, yang pahit ya. Dan saya percaya kalau Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus ketika kita mengizinkan, maka dia akan mengangkat hal-hal yang tidak baik, kotoran-kotoran, kepahitan-kepahitan dari hati kita, saudaraku. Yesus sudah kasih teladan buat kita. Ketika dia disiksa dan akan disalib dan dia akan mati, Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Mau enggak pagi ini kita komitmen mulai sekarang, meskipun sudah dikecewakan sama orang, kita enggak mau pahit. Amin saudaraku. Izinkan Roh Kudus bekerja, supaya kita punya hati yang penuh damai, penuh dengan kasih. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau Anda mengizinkan ada akar pahit dalam hatimu, maka Alkitab katakan itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Roh Kudus membersihkan hati kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Efesus pasal yang keempat ayat 30-31, ayat terakhir, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itulah karya Roh Kudus, saudaraku. Karya Roh Kudus. Dan izinkan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Amin.